Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita channel Jamal MK. Untuk hari ini kita akan membahas tentang personalitas muslim. Bagaimana akhlak dan betapa pentingnya akhlak bagi kehidupan manusia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, bagikan, share, dan like. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi saudara-saudara kita seiman dan setakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saudara-saudara seiman dan setakwa, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang personalitas seorang muslim. Jika kita membahas tentang personalitas, tentu seorang muslim tidak pernah terlepas dari kata akhlak, karena muslim itu identik dengan akhlak. Karena seseorang belum bisa dikatakan sempurna keislamannya kalau belum berakhlak. Bukankah begitu? Namun di samping ini bukan berarti dalam artian di sini dia masih kafir atau non muslim. Stop, jangan gagal paham. Lalu apakah akhlak itu? Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu ialah sifat yang tertanam tanpa ada pemikiran dan pertimbangan. Tanpa mikir-mikir, tanpa mempertimbangkan, dia langsung bereaksi. Itu yang dikatakan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Dan menurut penuturan Imam Al-Ghazali ini sesuai juga dengan falsafah Minang. Nan kuria ialah kundi, nan merah ialah sago, nan baya ialah budi, nan indah ialah baso. Kenapa sago digandengkan dengan kata merah? Mengapa tidak lado atau cabe? Mengapa tidak tomat? Mengapa tidak rambutan misalnya? Itu kan menjadi suatu pertanyaan. Jawabannya ialah karena sago itu sudah merah sejak dahulunya. Sejak dia kecil, sejak dia muda, sago itu udah merah. Beda dengan cabai, beda dengan tomat, beda dengan rambutan. Hijau dulu, baru dia merah. Dan sesuai juga ketika kita membahas tentang budi, akhlak, maka akhlak itu terbit sejak dari awal. Refleks, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dikarang-karang. Misalnya seperti ini. Saya masuk ke sebuah lokal. Di dalam lokal itu teman saya banyak. Lalu kemudian saya terpleset. Secara tidak sengaja, ada teman saya yang jahil, yang ketawa dia ketika saya jatuh. Hahaha, mati cia, saya lihat aja. Langsung ketawa. Dan ada juga teman yang prihatin. Ketika saya jatuh dia langsung prihatin. Tolong, bantu nih. Kenapa? Itu akhlak itu. Tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa dikarang-karang. Atau contohnya lain seperti ini. Ada seorang nenek-nenek yang sudah tua atau seorang ibu-ibu. Dia naik bus metro atau Trans Padang. Sampai dia masuk dalam mobil. Kiranya di dalam mobil itu bangku penuh. Kita juga duduk di sana. Bagi kita yang mempunyai akhlak yang baik, tidak disuruh sopir atau kenaiknya, kita langsung berdiri aja sih. Di sini duduk bu, siko duduk bu, sini duduk ya bu, biar saya berdiri gini. Tanpa diperintah, tanpa ada lirikan mata dari orang, tanpa diperintah, tanpa disuruh pun kita secara refleks mengangkat tubuh kita dan menyuruh ibu atau nenek tadi itu duduk. Begitulah akhlak. Jadi akhlak itu tidak bisa dibuat-buat, dan kalaupun akhlak itu dibuat-buat, akhlak yang dibuat-buat tidak akan bertahan lama. Jadi teman-teman, begitulah pandangan orang Minang, pandangan ulama kita Imam Al-Ghazali dalam membahas tentang akhlak. Betapa pentingnya akhlak, betapa perlunya kita menjaga akhlak. Dan akhlak yang telah lama kita bina sejak dari kecil bersama keluarga, di bangku sekolah, mari kita jaga dengan seutuh-utuhnya. Akhlak itu tidak bisa dijadikan aksesoris. Maksudnya ialah akhlak itu tak bisa dijadikan gaya. Pura-pura baik kita, pura-pura jadi orang yang tauladan kita, gak bisa. Karena akhlak itu akan dinilai oleh seseorang. Dan nilainya itu bukan uang, nilainya bukan materi, nilainya bukan pujian, tetapi nilainya itu abstrak. Dia akan dipantau, dia akan diperhatikan bagaimana karakter dia. Mungkin kita pernah merasakan ketika kita sedang duduk, lalu ada seseorang yang memperhatikan kita. Misalnya kita lagi megang HP, orang akan memperhatikan kita.
atau kita lagi jalan-jalan, orang akan memperhatikan kita. Di sana orang akan menilai, dan menilainya itu bukan bentuk nilai A, B, C, 10, 9, tetapi orang menilai dengan abstrak. Orang akan menerka kita, orang akan mentilik kita bagaimana sesungguhnya diri kita itu. Nah, begitulah akhlak itu di dalam pengaruhnya dengan nilai abstrak. Jadi akhlak tidak bisa dijadikan aksesoris, akhlak juga tidak bisa dinilai. Nilai akhlak itu adalah abstrak. Di dalam Islam kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus guna menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Di sana diartikan bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalimat sempurna itu adalah tandanya bahwasanya akhlak dalam diri manusia itu sudah ada, namun masih kecil, masih perlu untuk disempurnakan. Sebab Islam akan dikenal sebagai agama yang rahmatan lil alamin adalah jika umat yang ada dalam agama tersebut memiliki akhlak yang sempurna. Betapa sedihnya kita melihat umat Islam sebagian ada yang jadi teroris, ada yang keras. Padahal hal itu semua mereka lakukan membuat Islam tidak menjadi rahmatan lil alamin. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Nah teman-teman, salah satu contoh dalam Islam yang membahas tentang akhlak, yaitunya berkaitan dengan menjaga hubungan silaturahmi. Sabda Nabi SAW, "Man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin rezekinya diluaskan dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahmi. Hadis Sahih Bukhari. Jika kita memperhatikan hadis tersebut, maka di sana kita menemukan bahwasanya ada dua reward yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, Allah akan meluaskan rezeki. Diluaskan rezeki maksudnya adalah dengannya seseorang menjalin silah dengan baik, tentu kebaikan akan dikenal dan tak akan dilupakan. Apa yang telah kita kontribusikan kepada orang lain, maka orang lain pun akan membalas dengan apa yang telah kita berikan, bahkan lebih, sampai aktivitas yang kita lakukan dalam memperbaiki silaturahmi itu, dalam menjalankan silaturahmi itu terus berlanjut. Jangan pernah berhenti untuk jadi orang baik. Teruslah menjadi orang baik walaupun kita dikatakan jahat, walaupun kita dikatakan buruk, karena kebaikan adalah suatu sifat yang tak akan pernah pudar dinilai oleh seseorang. Kedua, panjang umur. Sekilas kita melihat hadis ini bertentangan dengan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 34 bahwa umur manusia itu sudah terjadwal kapan finishnya. Nah, dalam konteks ini kita bisa menganalogikan sesuai dengan perkataan Bapak Dr. Usman Alnas, salah satu dosen di Staipik, Sumatera Barat, bahwa kalimat panjang umur itu adalah tanda kita masih hidup walaupun kita telah tiada. Dengan kata lain, kebaikan tak akan bisa dilupakan. Teman-teman, kita pasti tahu bahwa ada beraneka ragam manusia yang menilai kita setelah tiada. Ada yang bersyukur ketika kita telah tiada, bahkan sebelum mati kita sudah disumpahi. Matilah mbak pudui langoang. Pernah kita disumpahin seperti itu. Ada kalau dalam bahasa Indonesianya, matilah kau, jangan kamu hidup lagi, gitu. Terus ada orang menilai kita ketika kita telah tiada, biasa-biasa aja. Siapa meninggal? Si Zaidir. Oh Zaidir, gitu aja. Innalillahi, gitu aja. Ada yang terpukul sekali sehingga kematian kita dinilai terlalu cepat. Siapa meninggal? Dia. Kenapa cepat kali? Bukankah dia udah baik, udah berteman baik dengan kita, udah bersahabat? Kenapa cepat kali dia pergi? Kenapa cepat kali dia meninggalkan kita? Kenapa terlalu cepat waktu ini berlalu? Begitulah perpisahan dengan orang yang berakhlak. Takut orang kehilangan, merasa terpukul orang kalau kehilangan. Kawan-kawan seiman dan setakwa,
Jadi akhlak itu begitulah adanya. Seseorang yang mampu bertahan menjaga personalitas akhlaknya dengan istiqomah, maka sungguh beruntung, baik dia di kala hidup maupun di kala ia telah tiada. Coba kita lihat zaman sekarang, betapa mirisnya para saudara-saudara kita, termasuk kita sendiri, yang kurang menjaga akhlak. Bahkan negatif sekali akhlaknya daripada yang positif. Kita lihat bagaimana sekarang, contohnya saja, sebagian perempuan udah gak tahu diri, udah jual aurat, jual kehormatan di depan kamera. Bukankah Nabi dulu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, dan Nabi diutus oleh Allah untuk menaikkan derajat kaum wanita. Namun sekarang itulah betapa banyaknya kita lihat di Instagram, di media sosial, di WA, di WA wallahu alam ya bagi yang punya nomor orang-orang yang begituan, di FB. Banyaklah kita lihat betapa sedihnya kita, perempuan-perempuan bahkan yang seagama dengan kita, menurun akhlaknya. Padahal sebelum dia mengenal media sosial, dia tidak seperti itu. Dia baik-baik aja, dia adem-adem saja. Namun di saat media sosial berjuang, di saat media sosial menyerang, semuanya berubah. Jadi kita yang masih bisa bertahan menjaga akhlak, terus tingkatkan kualitas akhlak kita. Perbaiki diri, perbaiki maruah kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah makhluk langit dan makhluk bumi pun akan menilai kita dengan penilaian yang sangat baik. Teman-teman, saudara-saudara seiman dan setakwa, terima kasih dari kita untuk kita telah mendengarkan tausiah singkat. Semoga bermanfaat, terlebih bagi saya yang menyampaikan. Semoga tausiah kita ini terus berlanjut, diri kita semakin lama semakin baik, semakin berakhlak mulia. Dan jangan lupa kepada teman-teman mensupport, mensubscribe, men-share dan men-like channel kita ini, channel kita. Oke? Kita tidak mengharapkan ketenaran dan uang di sini. Namun bagaimana kita menyampaikan dakwah agar saudara-saudara kita yang ingat menjadi kuat istiqomahnya, dan yang lupa kembali sadar betapa pentingnya kita mempunyai akhlak yang mulia yang mesti kita jaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.